Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 10 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, belasan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit beraudiensi dengan anggota Komisi C DPRD Pati menuntut ditutupnya tambang ilegal Bekundungan Kendeng. Inilah belasan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit. Para masyarakat ini mendatangi kantor DPRD Pati untuk menuntut penutupan tambang ilegal di Pegunungan Kendeng. Koordinator gerakan Sukolilo Bangkit Slamet Rianto menuturkan mereka menuntut ditutupnya belasan tambang ilegal akibat longsor yang terjadi di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo yang berdampak terhadap penggarap lahan. Pihaknya menegaskan tambang ilegal di Pegunungan Kendeng harus segera ditutup, lantaran dampak buruk dan kerusakan lingkungan dirasakan masyarakat sekitar, seperti kerusakan jalan, keringnya sumber mata air, longsor, debu, dan polusi udara. Kurangnya debit air, juga debu jalanan, bisingnya alat berat, juga muatan tonase hasil tambang membuat jalan kami rusak. Itu yang terjadi di lingkungan. Kekeringan juga. Bahkan ada beberapa sumber mata air yang jelas-jelas mati di situ. Di sisi lain, masa pertambangan tidak diharuskan dekat di pemukiman. Ini yang tidak diwajibkan, tidak diharuskan, harus ditutup. Kondisi dari Sukolilo Bangkit ada berapa? Tambang banyak mas. Ada beberapa wilayah di Desa Dowinong, Ogil, Rawoto, Pakem. Ada kisaran berapa? 10 mungkin belasan. Mungkin ada belasan penambangan ilegal. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Nagso, mengatakan bakal meneruskan permohonan audiensi dari gerakan Sukolilo Bangkit kepada pimpinan DPRD. Semacam mendadak gitu ya, memang beliau-beliaunya itu menyampaikan surat kepada DPRD untuk diadakannya audiensi terkait dengan kejadian musibah di Kedung Winong sebagai akibat dari penambangan gitu. Dan kami berharap, kan ini masih baru surat, nanti kan tinggal di follow up dari, tetap kami sampaikan ke pimpinan. Kalau permintaan penutupan tambang itu nanti kan kita hasil dari pertama, teman-teman juga baik dari Komisi A maupun sini kan mau sidak ke sana, kondisinya seperti apa dan hasilnya seperti apa juga nanti kita bahas bareng-bareng. Yang jelas ini surat permohonan audiensi kami diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk segera di follow up. Untuk waktunya Pak, sudah dalam waktu bulan ini atau? Ya itu masih kan baru kita terima ini, kita menunggu petunjuk dari pimpinan DPRD dulu. Ya, gitu ya. Karena akan melibatkan dua komisi, tidak cuma komisi aja. Misal tanpa izin dan sebagainya di lapangan, tetap nanti di audiensi kita akan undang dari pihak-pihak terkait, mulai dari PU, Dinas Perizinan, kemudian Satpol PP, mungkin juga LH, kepolisian juga kita harapkan kita juga undang dan nanti kan bagaimana beliau-beliau nanti akan menyikapinya. Gitu. Ada imbauan untuk pemerintah daerah terkait kondisi ini? Ya, yang jelas karena sudah ada korban, kami berharap untuk menjadi perhatian utama kasus di penambangan di Sukolilo ini. Pihaknya menambahkan bakal segera melakukan sidak ke lokasi untuk mengetahui kondisi di lokasi tambang untuk menjadi bahan diskusi bersama jajaran DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalur rigid beton Randu Blatung Getas yang baru saja selesai dibangun dengan dana Inpres sebesar 54 miliar sempat akan dijadikan lokasi ajang balap liar oleh sejumlah remaja. Meski bisa digagalkan oleh pihak kepolisian, warga setempat mengaku resah, khawatir jika hal tersebut sewaktu-waktu dilakukan kembali. Warga Getas Blora menyayangkan adanya upaya aksi balap liar di jalur Randu Blatung Getas. Mereka pun meminta agar polisi rutin melakukan patroli. Seperti diketahui, beredarnya potongan video live TikTok sempat membuat heboh. Dalam video itu, tampak ratusan remaja bersorak memberikan semangat kepada joki yang hendak melakukan balap liar.
Tetapi sebelum aksi tersebut berlangsung, polisi terlebih dahulu membubarkan balapan tersebut dan mengamankan 8 unit sepeda motor. Polisi berjanji akan meninggalkan patroli dan razia di jalur tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang melintas. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi secara langsung di sana, kami telah terhubung dengan reporter kami di Blora. Silakan Hanafi untuk laporannya terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di Blora tersebut. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Desa Ngetas, Kecamatan Kerandenan, Kabupaten Blora. Di mana di belakang saya ini bisa kita lihat jalannya cukup lurus, lebih dari 200 sampai 300 meter treknya lurus. Jalur ini adalah penghubung antara Kecamatan Randu Blatung menuju ke Ngetas dan menuju ke arah Ngawi, Sragen dan Solo. Sehingga jalan ini cukup menjadi jalan alternatif dan jalan vital yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk menuju ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Dan pemirsa, perlu saya informasikan bahwa beberapa hari yang lalu jalur ini, tempat saya berdiri saat ini, sempat akan dijadikan lokasi balap liar. Namun sebelum aksi balap liar itu berlangsung, polisi yang mengetahui bahwa aksi balap liar tersebut disiarkan secara live melalui aplikasi TikTok, sehingga polisi mencium dan mengendus adanya rencana aksi balap liar. Sehingga polisi dari Polsek Randu Blatung dan Pos Pilang Randu Blatung segera turun ke lokasi untuk mensterilisasi. Ya, mereka akhirnya membubarkan ratusan pemuda yang hendak melakukan balap liar. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, yang sempat kami konfirmasi bahwa ada 8 unit sepeda motor yang diamankan. Yang saat ini posisinya motor tersebut diamankan di Satlantas Polres Blora, yang disinyalir motor tersebut akan digunakan untuk aksi balap liar. Pemirsa, seperti kita ketahui, jalur ini telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Blora melalui dana Inpres Presiden sebesar 54 miliar rupiah. Masyarakat di sini pun menyesalkan dan menyayangkan aksi balap liar yang akan dilaksanakan di tempat ini. Mereka khawatir ketika terjadi balap liar akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Karena kita ketahui jalur ini merupakan jalur vital saat ini yang digunakan masyarakat untuk menuju ke Ngawi, ke Sragen, ke Solo maupun sebaliknya. Sehingga harapan masyarakat jalur ini tetap menjadi jalur yang aman, jalur yang steril, bebas dari aksi-aksi balap liar. Sehingga ketika mereka melalui jalur ini mereka merasa aman dan tidak terancam akan aksi-aksi balap liar. Demikian yang bisa kami laporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Hanafi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri, kantor Samsat Rembang mengalami lonjakan yang signifikan dalam pengurusan pajak kendaraan. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan wajib pajak terlihat memenuhi ruang pelayanan, menyebabkan antrian yang sangat panjang. Banyak warga yang terpaksa duduk di luar karena semua kursi telah terisi penuh. Terlihat antrian roda 2 maupun roda 4 memadati area kantor Samsat Rembang, bahkan parkiran hingga mencapai jalan raya. Keramaian di Samsat mengundang perhatian, termasuk warga yang merasa kesulitan akibat antrian yang mengular. Salah satunya adalah Sugiarto, seorang warga Rembang yang menjalankan kewajiban pajaknya. Dirinya mengungkapkan kekecewaannya terkait tidak adanya rekayasa antrian yang dapat mengantisipasi lonjakan ini. Satu, ini karena ada libur panjang, Harapannya seperti apa? harapannya untuk hari-hari seperti ini karena ada libur panjang dan pasti itu kendaraannya membludak, maka ya harus ada solusi dari Satlantas lah. Ada Satlantas. Lagi rekaman. Jadi perlu adanya solusi lah. Bagaimana caranya pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar. Misalkan kalau ada kemacetan itu kan ada pengalian arus, rekayasa seperti itu. Kami mohon ketika seperti ini juga ada rekayasa, bagaimana lantas mensikapi sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan lancar.
Menanggapi situasi ini, Slamet Gunadi, Humas Samsat Rembang menjelaskan bahwa lonjakan antrian diperkirakan akan berlanjut hingga hari ini, di mana kondisi ini merupakan momen bagi warga untuk mengurus kewajiban pajak mereka, baik yang bersifat tahunan maupun 5 tahunan. Memang untuk pelayanan di Samsat se-Jawa Tengah, utamanya di Samsat UPPD Kabupaten Rembang, itu mengalami peningkatan yang sangat padat. Kemarin sampai parkir sampai di bahu jalan. Hal ini karena kebetulan karena masyarakat banyak yang beranggapan bahwa jatuh tempo ketika dia tidak dibayar hari Senin, hari Selasa kemarin akan kena sanksi. Padahal tidak seperti itu. Jadi untuk yang regulasi yang baru itu jatuh tempo baru dikenakan setelah 30 hari dari jatuh tempo. Ini karena ini tidak apa-apa karena masyarakat kan tidak tahu. Terus terkait dengan membludaknya layanan di Samsat sampai hari ini Pak itu karena kebetulan ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan adanya program pemutihan pajak yang intinya pajak-pajak setelah tahun 2024 sampai dengan 2024 dia itu mempunyai hak untuk pemutihan Pak. Artinya pajak-pajak yang lalu itu diputihkan hanya membayar yang 2025 sampai 2026. Itu ada regulasinya, ada pergubnya, jadi kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Kebetulan masyarakat di kota di Kabupaten Rembang sangat antusias sekali memanfaatkan momen ini, yang mana dengan adanya program pemutihan ini ternyata sangat membantu. Slamet juga mencatat adanya sekitar 1.600 wajib pajak yang datang ke Samsat Rembang dalam periode ini. Dirinya memperkirakan bahwa omset yang berhasil diraih mencapai sekitar 300 juta rupiah, meningkat sekitar 30% dibandingkan hari-hari biasa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan warga Kabupaten Semarang rela antri di kantor Samsat setempat demi mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan. Sebanyak 3.000 warga rela antri di kantor Samsat Kabupaten Semarang untuk bisa mendapatkan manfaat dari adanya program penghapusan denda pajak kendaraan. Adapun program penghapusan denda pajak kendaraan tersebut diadakan mulai dari tanggal 8 April sampai dengan 30 Juni 2025 oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui kebijakan tersebut, seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak ini dendanya akan dihapuskan. Meski begitu, wajib pajak tetap harus membayarkan pajak selama tahun berjalan di 2025 ini. Untuk melayani masyarakat, petugas membuka layanan loket layanan termasuk pembayaran loket cepat atau loket tahunan. Penghapusan denda pajak ini dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Dari pemerintah provinsi maupun dari Polri sendiri untuk target PNBP juga sudah jelas mudah-mudahan tercapai untuk target di tahun ini. Kemudian dari pajak, tunggakan pajak yang dari masyarakat tentunya bisa tercover dan bisa menaikkan pajak dari Jawa Tengah. Kemudian program di tahun ini ada 3 program, Mas. Jadi yang pertama adalah penghapusan pajak dari tahun 2024 sampai dengan sebelumnya, itu pajaknya dihapus, kemudian denda pajak dihapus, selanjutnya denda jasara harja juga dihapuskan. Namun untuk khusus jasara harja, untuk dendanya dihapus, tetapi untuk pokok iuran tetap dibayarkan. Hanya denda dan pajak di tahun sebelumnya yang mengalami pemutihan atau dihapuskan. Kurang lebih 3.000-an ya Pak, 3.000 wajib pajak yang pada hari pertama itu yang kita sudah layani di Samsat Semarang. Dari pajaknya itu bisa meringankan dapat informasi ini dari mana? Kebetulan dari status teman juga. Teman ya? Iya, soalnya ada pemutihannya masih satu. Kebetulan menunjukkan telat. Iya, Telat berapa?
punya telat 4 tahun. 4 tahun, lumayan ya. Ganti plat. Sama ganti plat juga. Bayar berapa ini telatnya? Kurang apa? Tadi belum masuk plat. Adapun total tunggakan di Kabupaten Semarang mencapai 49 miliar rupiah. Dengan adanya penghapusan denda pajak ini diharapkan target pajak bisa terpenuhi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB atau kerap disebut pemutihan biaya tunggakan pajak mulai diadakan di seluruh Samsat Jawa Tengah, tak terkecuali di Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut terdapat 5 hingga 6 miliar per hari dalam program pemutihan pajak tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Kamis siang meninjau langsung program pemutihan PKB hari ketiga di Samsat Banyumanik 2, Kota Semarang. Ia mengatakan dari pantauan di lapangan ada kenaikan pembayaran pajak hingga 3 kali lipat. Selain itu, dari hasil pajak masyarakat yang sebelumnya tidak pernah membayarkannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh kurang lebih 5 hingga 6 miliar per hari. Hari ini hari ketiga ya, hari ketiga terkait dengan penghapusan pajak yang kita lakukan di seluruh Jawa Tengah. Hasil kami pengamatan di lapangan ada kenaikan pembayaran pajak hampir 3 kali lipat. Artinya yang sebelumnya tidak pernah bayar pajak, kita dapatkan pembayaran pajak per hari rata-rata 6 sampai 5 miliar. Dan ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Di samping mereka punya kewajiban membayar, minimal masyarakat menyadarkan sendiri bahwa dia punya kewajiban untuk bayar. Satu sisi, kemudian dua sisi yang lain, ini adalah salah satu stimulus untuk meringankan masyarakat kita yang sebelumnya pajaknya mati, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, macam-macam. Dan ini menjadi euforia bagi masyarakat kita. Satu sisi bisa membuat PAD kita lebih bagus di tingkat provinsi maupun kabupaten, secara tidak langsung akan menambah pembangunan di wilayah kita terkait dengan sarana prasarana yang kita lakukan. Kalau nominalnya sudah masuk dari program 3 hari kita sudah mendapatkan 28 miliar lebih. Sementara itu, pantauan dari Samsat 3 Hanoman tampak sejumlah warga berduyun-duyun mendatangi loket layanan pajak untuk mengurus tunggakan dan sejenisnya. Kasubdit Residen Samsat 3 Semarang, Ibda Solehan menugaskan pihaknya telah menyiagakan 40 personel untuk memaksimalkan layanan pemutihan tunggakan pajak. Pihaknya juga mengingatkan personelnya untuk menjalankan tugas sesuai SOP. Pada pelaksanaan hari pertama, personelnya diklaim mampu melayani warga dengan nyaman dan cepat. Satu, sumber daya manusia yang ada dengan jumlah anggota Polri di Samsat Semarang 3 ini semuanya sudah kita bekali terkait program pemutihan. Jadi fasilitas sarana dan prasarana mulai dari loket cek fisik yang dikatakan sebagai gerbang utamanya proses regi dan tanmor juga sudah kita sediakan, dari tempat untuk lokasi gesek nomor rangka nomor mesin baik roda 2 maupun roda 4 semuanya sudah kita kondisikan parkirannya setelah proses gesek nokanosinnya, bagaimana alurnya, wajib pajak supaya nyaman. Dan alhamdulillah di pelaksanaan hari pertama di program pemutihan tersebut, wajib pajak memberikan testimoni dari beberapa wajib pajak yang kita dudukkan, kita minta testimoni, semuanya terlayani dengan nyaman, dengan cepat, tidak ada komplain. Artinya pembekalan-pembekalan yang kita berikan terhadap personel dari Polri sudah bisa diaplikasikan. Kasih Samsat 3 Hanoman Semarang Arif Nugroho mengatakan dengan adanya program ini banyak sekali kendaraan yang mati lebih dari 5 tahun akhirnya diproses kembali. Dan itu merupakan menjadi fenomena yang unik. Kalau sebelum adanya program pemutihan memang kendaraan yang tidur, katanya tidur pajaknya atau mati pajaknya istilah orang-orang itu belum bermunculan. Nah, begitu Bapak Gubernur memberikan program yang sangat baik ini, banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mati lebih dari 5 tahun diproses kembali.
didaftarkan ulang kembali. Nah, itulah mungkin salah satu tujuan dari Bapak Gubernur untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, pemilik kendaraan bermotor. Ayo untuk dilakukan pembayaran pajaknya. Kemudian tujuannya supaya tahun depan pajak tahunnya juga dapat terbayarkan lagi, sehingga dapat membantu kami di Pemda Jawa Tengah terkait dengan penghimunan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satu warga, Agus Rahardian, mengakui program pemutihan pajak perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya lantaran momentumnya yang jarang terjadi. Terus untuk pelayanan gesek ya ramah, sangat memuaskan, ya mungkin bisa perlu ditingkatkan lagi untuk pelayanan selanjutnya, lebih diperbaiki lagi yang lebih cepat dan efisien menurut saya gitu. Ya, jadi ini untuk ngurus apa Pak? Ganti plat. Ganti plat ya? Ya. Telat berapa Pak? Oh, cuma kemarin habis tanggal 30 karena kan sudah libur lebaran kan. Iya. Kan kebetulan ini kan pemutihan. Nah, ini makanya saya gunakan waktu dan istilahnya program dari pemerintah berkaitan pemutihan, karena saya selaku warga negara Indonesia taat wajib pajak dan termasuk taat pada lalu lintas tentunya. Seperti diketahui, pemutihan pajak yang digelar mulai 8 April hingga 23 Juni 2025 ini berlaku untuk nilai pokok pajak dan denda tunggakan pajak untuk kurun waktu 5 tahun. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta yang lolos tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah menjadi pegawai tetap menjalani tes wawancara di Aula Seruni RSUD RAA Suwondo Pati. Inilah peserta seleksi tes wawancara yang sebelumnya lolos tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah menjadi pegawai tetap pada Selasa 8 April 2025. Para peserta mengantri di depan Aula Seruni untuk menjalani tes wawancara. Tes wawancara berlangsung tertutup dan terbatas. Media pun dilarang untuk mengambil dokumentasi di dalam ruangan tes wawancara. Peserta dibagi per kelompok, yang setiap satu kelompok berisi 8 orang dengan sesi wawancara sekitar 20 menit dengan psikolog yang berasal dari Lembaga Alumni Universitas Gadjah Mada. Proses tes wawancara bakal berlangsung 2 hari, yakni hari Kamis, Jumat, tanggal 10-11 April 2025 mulai pukul 8.30 hingga 15.40 waktu Indonesia Barat, dan hasil seleksi bakal diumumkan hari Jumat 11 April 2025. Sementara itu, para peserta yang lolos tes wawancara bakal menjalani tes kesehatan di hari Sabtu 12 April dan Senin 14 April 2025. Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD RAA Suwondo Pati belum memberikan keterangan resmi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Pemirsa, di saat harga emas hampir tembus 2 juta rupiah per gram, masyarakat justru berbondong-bondong membelinya. Hal tersebut tampak pada sebuah butik emas logam mulia Antam di Ruko DP Mall Kota Semarang yang didatangi calon pembeli sejak pagi. Usai Lebaran, harga emas terus mengalami tren meningkat. Hari Rabu 9 April 2025, harga emas berada di angka Rp1.812.000. Sedangkan pada hari Kamis 10 April 2025 berada di angka Rp1.846.000. Yosep, kepala butik emas LM Antam Semarang, mengatakan walaupun harga emas mengalami kenaikan, namun usai Lebaran masyarakat justru banyak yang melakukan pembelian. Sendiri kan memang beberapa hari terakhir ini kan memang kenaikan terus ya. Jadi kalau kenaikan secara dikatakan dari kapan ya memang sejak akhir bulan tahun kemarin, tahun sekitar November Desember gitu. Yang cukup signifikan. Cukup signifikan ya, beberapa bulan sebelumnya memang signifikan, tapi yang kemarin memang sangat signifikan sekali karena ada kemarin itu hari Rabu ya. Hari Kamis ya, hari Rabu ya. Sampai berapa, Pak? Itu kemarin kami ada di posisi itu di 1.777. Sekarang kan 1.846, jadi ada kenaikan dari kemarin itu sekitar 69.000 ya. Untuk saat ini kebanyakan mereka ingin membeli. Cuman kan memang kalau kondisi kita kan untuk saat ini bukan melakukan ini ya, bukan karena ini, kita memang karena memperhatikan karena banyaknya customer yang datang, kita kan harus semuanya terlayani. Jadi kalau kenapa saat ini kita melakukan pembatasan dengan salah satunya adalah untuk semua
yang datang ke butik itu terlayani. Jadi tidak ada yang monopoli gitu kan. Tren kenaikan emas diprediksi akan terus meningkat hingga tembus di angka 2 juta rupiah di tahun 2025 ini. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Semarang Ngesti Nugraha melepas 2 bus program balik bareng arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah di Terminal Bawen. Program arus balik itu diselenggarakan langsung oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Sebanyak 100 orang diberangkatkan oleh Bupati Semarang pada program balik bareng arus balik Lebaran 2025 di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang dengan menggunakan 2 armada bus. Program tersebut merupakan program rutin tahunan balik bareng yang diselenggarakan oleh Pemkab Semarang sebagai upaya pemerintah dalam memudahkan masyarakat yang melakukan balik mudik usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun 2 rombongan bus dari program arus balik ini memiliki tujuan ke Jakarta yang mengangkut warga Kabupaten Semarang dari 6 kecamatan, yakni Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Suruh, Beringin, dan Susukan. Program rutin tahunan balik bareng gratis ini ditujukan untuk memberikan kemudahan balik mudik para warga Kabupaten Semarang. Selain itu juga bertujuan agar dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. 2 bis ya. Kemudian kemarin yang balik ke Kabupaten Semarang itu ada 4 bis, tapi sebagian kan sudah pada berangkat nih. Karena kan hari kemarin atau hari ini juga sudah pada mulai kerja. Ini yang 100 orang ini yang berangkat hari ini. Dapat kita nanti di tahun yang akan datang juga kita insya Allah akan kita upayakan juga nanti bantuan untuk yang mudik dan juga untuk baliknya. Bisa membantu orang yang ingin banget pulang kampung tapi tidak punya uang. Karena menghindarkan dari kemacetan. Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengupayakan agar armada untuk mengangkut para pemudik bisa ditambah pada tahun 2026 mendatang. Mengingat program balik bareng 2025 ini bermanfaat bagi warga. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperingati Haul Kiai Haji Soleh Darat Semarang yang ke-125 dimeriahkan dengan pawai dan kirap. Acara ini diselenggarakan oleh PCNU Kota Semarang, Kopi Soda atau Komunitas Pecinta Kiai Haji Soleh Darat, serta Jamaah Ahad Pagi Kota Semarang 1939. Berbeda dengan tahun sebelumnya, haul kali ini dimeriahkan dengan pawai kirap bersama para santri dan ulama di Kota Semarang. Rangkaian acara haul ini dimulai sejak Rabu pagi hingga malam yang diawali dengan khataman Al-Quran di Kompleks Makam Kiai Haji Soleh Darat. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan bahwa pawai kirap ini untuk mengenalkan Kiai Soleh Darat kepada halayak umum sehingga dapat meneladaninya. Tentang siapa sosok Mbah Soleh Darat, agar semuanya bisa mengenal siapa beliau, bagaimana keluasan ilmu beliau, nilai manfaat apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada bangsa dan negara, terutama untuk Kota Semarang. Dan para untuk ulama kita pun sebagai modal mereka meneruskan ilmu, diturunkan kepada generasi berikut. Pemerintah Kota Semarang berupaya akan terus mendukung kegiatan tersebut untuk memperkuat potensi wisata religi di Ibu Kota Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan. Pemirsa, saat ini kami juga telah terhubung dengan reporter kami di Kota Semarang, Sahril Muaz, yang akan melaporkan secara langsung terkait pawai kirap Haul Kiai Haji Soleh Darat. Silahkan Sahril atas laporan Anda. Ya, terima kasih kepada pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Makam Bergota Kota Semarang atau tepatnya di Kompleks Makam Kiai Haji Soleh Darat, di mana pada hari ini yaitu bertepatan pada Rabu 9 April 2025 atau 10 Syawal 1446 Hijriah, yaitu dilaksanakan haul yang ke-125 Kiai Haji Soleh Darat. Rangkaian acara haul ini pada pagi hari dilaksanakan pengajian umum yang diisi oleh Kiai Haji Khalwani yang berasal dari Purworejo. Kemudian memang acara pada hari ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada sore hari nanti terdapat pawai atau kirap yang dilaksanakan
di lapangan Garnison Kalisari Kota Semarang, dan juga dihadiri oleh Ibu Wali Kota Kota Semarang yaitu Ibu Agustin. Selanjutnya acara haul ditutup dengan pengajian dan sholawat pada malam hari. Selain itu perlu diketahui pemirsa semuanya bahwa Kiai Haji Sholeh Darat ini merupakan seorang ulama mahaguru Nusantara karena beliau merupakan seorang guru dari dua ulama karismatik di Nusantara yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri organisasi besar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu pemirsa juga perlu diketahui bahwa Kiai Haji Sholeh Darat memang merupakan seorang guru juga dari Raden Ajeng Kartini, yang dimana buah dari pemikiran Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Sholeh Darat ini menciptakan sebuah karya yang sangat monumental yaitu tafsir Al-Quran yang menggunakan bahasa Jawa, karena Raden Ajeng Kartini ingin memahami Al-Quran dengan seksama, sehingga dibuatkan oleh Kiai Haji Sholeh Darat ini tafsir menggunakan bahasa Jawa. Sehingga para pecinta dari Kiai Haji Sholeh Darat ini meminta kepada pemerintah untuk segera menjadikan Kiai Haji Sholeh Darat ini sebagai seorang pahlawan nasional karena jasa-jasanya kepada rakyat Indonesia. Selain itu, acara ini memang diselenggarakan oleh organisasi besar yang juga ada di Kota Semarang, yaitu PCNU Kota Semarang, selanjutnya juga Kopi Soda atau Komunitas Pecinta Kiai Haji Sholeh Darat. Selain itu juga terdapat Jamaah Ahad Pagi Kota Semarang 1939, dan juga fasilitas-fasilitas dipenuhi oleh pemerintah Kota Semarang. Kiranya begitu pemirsa yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Sahril atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang warga desa Jatipuro, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal mengalami gangguan jiwa selama lebih dari 2 dekade. Setiap hari ia harus dirantai di kamar berukuran 2 x 3 meter oleh orang tuanya agar mudah untuk diawasi. Jumayah merupakan anak dari pasangan Sukirman dan Suwarni. Ia memiliki 2 saudara yang juga mengalami gangguan jiwa. Menurut kakak tertuanya, Juwarti, saat masih kecil, mereka tumbuh secara normal tanpa tanda-tanda gangguan. Bahkan saat bersekolah, Jumayah dikenal sebagai anak yang cerdas dan kerap meraih juara. Namun, kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat mereka tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang memadai. Juwarti mengungkapkan bahwa keluarga mereka awalnya terdiri dari 5 orang. Namun sekitar 3 bulan lalu adik bungsunya meninggal dunia dalam kondisi mengalami gangguan jiwa. Karena keterbatasan ekonomi, orang tua mereka memilih untuk merawat Jumayah sendiri di rumah. Sang ibu Suwarni sering merasa pusing dan tertekan memikirkan kondisi anak-anaknya. Jumayah sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan pernah bekerja di Semarang. Namun suatu hari usai pulang kerja dan sampai di rumah, ia melakukan gerakan seperti orang kesurupan. Adiknya juga mengalami hal yang sama. Tiba-tiba sampai di rumah teriak-teriak sendiri di mana saat ini sudah meninggal dunia. Keluarga sempat membawa Jumayah ke rumah sakit jiwa, namun saat di sana ia hanya diam tanpa mau berbicara. Pihak rumah sakit akhirnya menyarankan untuk membawanya pulang. Kini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Jika tidak diawasi, Jumayah kerap memakan benda apapun yang ada di sekitarnya, termasuk uang koin dan jarum jahit. Bahkan ia pernah meminum air panas yang diduga merusak tenggorokannya hingga membuatnya kehilangan kemampuan berbicara. Juwarti berharap pemerintah maupun para dermawan dapat membantu meringankan beban keluarganya, terutama dalam hal pengobatan untuk Jumayah. Kedua orang tuanya yang tidak memiliki pekerjaan hanya mengandalkan bantuan dari tetangga dan saudara untuk bertahan hidup. Katanya nggak mau makan, suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau makan, dimatuin. Terus dipulangkan. Dipulangkan. Nah ini terus sehari-hari setiap hari di rumah sendiri atau gimana? Di rumah ibu sama bapak ini bertiga ini. Bertiga. Saya kontraknya di sini.
Oh, ketiga. Ketika kayak kesini liatin. Iku apa ben sembuh sayang kok mboten saged ora mboten saged ngomong sakniki Pak Li. Oh, dulu bisa ngomong normal. Cerdasnya pinter nani niki Pak, riyen Pak. Saiki kok malah ora iso ngomong totok niku kuwi. Napa samane gini gaweane apa-apa ki dimasukin Pak. Apa dimasukin kadang kok jarang panas lengket dombe ngeten kan tak sadar niku. Dadine apa-apa masukin tenggorokan iki ora iso ngomong. Apa-apa panas lek. Kok kadang apa dilebokke. Engko kuwi apa maksudnya dom bareng kadang dilebokke. Ngono kok palet iki. Ya trok kuwi. Kadang duit dilebokke di nganokke Pak. Duit bareng iki dipak di maem. Dene ora ngerti pikirane niku pripun. Jadi jak komunikasi nggak bisa nih? Mboten saged saniki. Nek kiriyen mah saged nek nasi. Lah kalau mau minta makan dan lain sebagainya? Mak didulak. Saiki ngelar ki ya Mbak Sati. Oh didulak. Di malah kata nek di. Niki semenjak kaya nek diparingi obat, makme lumayan Pak. Riyen kula pingin kula berapa bulan iki ya Gusti gerine aku kok wedi banget Pak kaya liye wedine kaya adine gerine ra karuan kaya samene kaya kowe aku mriki kok wis lemu semenen. Nek jek ngomong mboten saged nggih. Mboten saged. Kita teriak-teriak. Tapi mungkin nek metas metu butuh Pak. Katene. Delala kok ketemu. Nggih. Anggota DPRD Kendal, Nawir, berharap pemerintah Kabupaten Kendal dapat memberikan perhatian lebih terhadap keluarga Sukirman. Nawir berjanji akan mengusulkan kasus ini ke Kementerian Sosial agar keluarga ini mendapatkan bantuan yang layak dan memadai. Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Kendal yang kebetulan ini memang satu desa dengan saya. Memang selama ini sudah ada bantuan-bantuan tapi belum begitu berarti. Harapan kami pemerintah daerah harus hadir dengan warganya yang tentu saja ini memerlukan bantuan yang lebih, tidak hanya sekedar stimulan karena keluarga ini juga tergolong keluarga miskin. Harapan kami melalui pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial bisa hadir ke masyarakat yang betul-betul untuk membutuhkan. Untuk pemerintah Kabupaten Kendal, harapan kami juga besok kita akan sampaikan di forum paripurna bahwa di masyarakat di desa kami ada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang lebih seperti teman-teman yang lainnya. Minimal bisa mengangkat membantu untuk rumah, membantu pengobatan sehingga bisa seperti yang lain. Kasihan ibu bapaknya ini hanya hidupnya menjaga anak saja. Hanya sekarang itu dari mungkin Mbak E, dari tetanggane lah. Harapan kami pemerintah harus hadir lah, jangan untuk kepentingan yang lain, tapi untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu harus dibantu. Kasus yang dialami Jumaiyah dan keluarganya mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap penanganan kesehatan jiwa di Indonesia, terutama bagi keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan mental yang memadai. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.